Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis yang ke-5. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim, Rasul bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka amalan itu tertolak. Baik. Hadis ini dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit saya cerita tentang Aisyah, baru kita masuk pada hadis. Aisyah adalah salah satu daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Rasul. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal Khadijah, maka Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Bagaimana tidak, Khadijah adalah istri yang paling dicinta Rasul, wanita yang pertama beriman, wanita yang pertama menginfakkan hartanya, wanita yang pertama kali membenarkan risalahnya, dan dari Khadijah lah lahir keturunannya. Wajar ketika meninggal Rasul sedih. Dan hari meninggalnya Khadijah disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Dan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung sampai 1 tahun. Rasul merasa sedih dan letih dengan meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid. Sehingga ketika lewat 2 tahun, para sahabat Nabi SAW masih melihat bekas-bekas kesedihan Rasul. Apalagi Rasul harus mengasuh anak-anaknya tanpa seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Sehingga kemudian ada seorang wanita istri daripada Utsman ibn Mad'un, namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim ini kasihan dengan Nabi SAW. Dia ingin mengobati pelipur lara Rasul dan menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya engkau menikah lagi, maka engkau bisa mengobati kesedihanmu kepada Khadijah. Aku memiliki 2 calon, yang satu perawan
dan yang satu janda. Dua-duanya layak untuk kau nikahi. Kemudian Nabi SAW mengatakan siapa? Maka Khawlah bintu Hakim mengatakan yang satu Aisyah bintu Siddiq dan yang satu Saudah bintu Jam'ah. Dan Nabi SAW kalau begitu coba saja kau sebutkan diriku kepada dua wanita itu. Akhirnya kemudian Khawlah bintu Hakim pertama mendatangi Ummu Ruman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummu Ruman sudah masuk Islam. Bahkan dia hijrah ke Madinah bahkan ketika wafat Rasul yang menguburkannya. Jadi Khawlah bintu Hakim bicara dengan Ummu Ruman dan mengatakan bahwa Nabi SAW menghendaki putrimu. Dia hendak meminang putrimu. Bagaimana pendapatmu? Tentu istri yang salehah tidak langsung memberikan pendapat kecuali setelah menanyakan kepada ayahnya walaupun dia sedang. Tunggu dulu Abu Bakar, ayahnya. Bicaralah kau kepada ayah. Selang beberapa waktu datang Abu Bakar. Kemudian Khawlah menanyakan hal itu kepada Abu Bakar dan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghendaki putrimu hai Abu Bakar. Subhanallah, dikiranya langsung iya. Karena siapa yang meminang? Rasul. Rupanya Abu Bakar diam saja. Katanya Khawlah bintu Hakim, awalnya aku tidak tahu sebabnya. Tapi belakangan aku tahu sebabnya. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah berjanji kepada Mut'im ibn Adi untuk meminang Aisyah radhiyallahu anha untuk putranya Zubair ibn Mut'im. Akhirnya kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tunggu dulu sampai aku mendatangi Mut'im ibn Adi. Jadi enggak dia meminang Aisyah. Berangkatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika itu Abu Bakar sudah masuk Islam, Ummu Ruman sudah masuk Islam, sementara keluarga Mut'im bin Adi ini kafir. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanyakan, jadi enggak meminang putrinya? Karena ketika itu belum ada larangan orang musyrik menikahi wanita mukminah. Tapi tiba-tiba kemudian jawabannya menyakitkan. Karena Mut'im bin Adi mencela Abu Bakar dan mengatakan, engkau sudah masuk ke agama Muhammad. Macam mana aku akan menikahkan putraku dengan putri? Dari situ Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui bahwa memang takdir Aisyah radhiyallahu anha harus menjadi istri. Kenapa demikian? Karena setelah lewat 2 tahun dari kesedihan Nabi SAW ini, Rasul selalu bermimpi. Dalam mimpi pertamanya Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba jatuh selendang dari sutra dari langit yang dibawa malaikat Jibril. Ketika selendang itu disingkap, rupanya ada wajah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Jibril mengatakan, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wanita ini akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasul tertidur lagi, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Kemudian Rasul tidur lagi, mimpi pula dengan mimpi yang sama. 3 kali Rasul berturut-turut mimpi seperti itu. Dan mimpinya seorang Nabi wahyu. Jangan pula antum samakan dengan Rasul. Nanti antum mimpi pula dengan anak tetangga. Dalam mimpinya itu calon istrimu, besoknya dilamar pula. Marah-marah bapaknya. Jadi Nabi SAW akhirnya kemudian tahu bahwa Aisyah jodohnya. Dan Abu Bakar setelah mendapatkan penolakan dari Mut'im bin Adi, tahu bahwa Nabi menginginkan. Maka Nabi SAW kemudian meminang Aisyah radhiyallahu anha dan mengikatnya dengan pernikahan di usia Aisyah 7 tahun. Belum balik.
Dan kita tahu bahwa ketika lahir Aisyah radhiyallahu anha usia Rasul berapa? 54 tahun. 45 tahun. Jadi ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha di usia 7 tahun, berarti usia Nabi SAW berapa tahun? 53. Menikah dengan Aisyah kan? 53 betul kan? Ketika lahir Aisyah Rasul usianya 45. Kemudian menikah di usia 7 tahun dengan Aisyah, berarti usia Rasul 52. 52 lah kurang lebih. Artinya bahwa Nabi SAW sudah di atas usia 50 tahun lah kan itu. Menikahi wanita yang usianya 7 tahun. Kemudian digauli oleh Nabi SAW di usia 9 tahun. Kemudian Rasul wafat di usia 63 tahun. Artinya Aisyah dengan Nabi itu tidak lama kan? Hanya berapa tahun saja. Tetapi walaupun demikian Aisyah dikenang nama. Walaupun tidak lama bersama Nabi. Kalau ada orang mengatakan macam mana Nabi SAW menikah dengan gadis yang usianya terpaut jauh. Ini pula yang menjadi celaan orang-orang barat terhadap Islam. Kita katakan bahwa di zaman itu adat istiadat berbeda dengan di zaman sekarang. Safiyah, salah satu istri Nabi SAW, putri daripada Uyai ibn Akhtab, seorang ru'usul Yahud, pemimpin Yahud. Sebelum dinikahi Nabi SAW, dia sudah menikah dengan orang lain di usia 9 tahun. Kemudian Aisyah sebelum dinikahi Rasul sudah dipinang orang kan? Sudah dipinang orang. Oleh siapa? Zubair ibn Mut'im. Sebelum Rasul meminang, artinya Aisyah sudah dipinang duluan orang. Bahkan Aminah ketika menikah dengan Abdullah, usianya separuh Abdullah. Jadi memang adat istiadat di zaman itu memang seperti itu. Yang kedua, biasanya wanita-wanita desa akan berbeda dengan adat istiadatnya wanita-wanita kota. Kalau wanita-wanita kota itu kan memprioritaskan pendidikan, karir, sampai akhirnya sudah 40 tahun tidak kawin-kawin. Atau milih-milih, ujung-ujungnya dapat pula yang seperti itu. Tapi wanita desa mana ada? Main jodoh-jodohan. Zaman saya masih kecil saja begitu. Saya dulu punya kawan di Banyuwangi. Itu meminang anak keturunan orang Madura itu di Banyuwangi sana. Itu usianya masih 9 tahun. Itu terjadi itu. Artinya bahwa tidak bisa dicela karena memang usia atau adat istiadat di zaman itu memang seperti itu. Dan Islam menganggap sah menikahi wanita di bawah umur, tetapi digaulinya setelah balik. Hanya mengikat pernikahan saja. La Aisyah radhiyallahu anha setelah menikah dengan Nabi SAW, baru kemudian Rasul menikah Saudah bintu Jam'ah. Alasannya apa? Karena Rasul banyak anaknya. Di sana ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Fatimah. Sehingga perlu ibu bagi anak-anaknya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha masih kecil, usia Fatimah lebih tua dibandingkan Aisyah. Nah, mungkin merawat anak-anak Rasul. Dengan Fatimah saja masih tua Fatimah. Sehingga Nabi SAW harus mencari ibu bagi anak-anaknya. Dicarikan yang tua. Seorang janda. Janda kan lebih berpengalaman. Akhirnya kemudian menikahlah Rasul dengan Saudah bintu Jam'ah. Dengan dua alasan. Satu, karena Saudah semua keluarganya kafir. Kalau tidak diselamatkan, bisa kufur dia. Tarik dengan keluarganya. Yang kedua, Rasul berhajat supaya merawat anak-anaknya, padahal Saudah sudah tua sekali. Sehingga ketika Saudah bintu Jam'ah merasa dia sudah menopause,
dia serahkan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah punya 2 malam dibandingkan istri-istri yang lain. Dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah wanita yang paling cerdas dari seluruh istri-istri Nabi, bahkan seluruh wanita Arab. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang sampai kepada kita 2210 hadis. Dan istri-istrinya yang lain tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi kecuali Ummu Salamah 30 hadis. Tapi istri yang lain ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tapi Aisyah paling banyak. 2210 hadis. Ummu Salamah sekitar ya 30 hadis. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha salah satu orang yang muktsirun, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa para sahabat seperti Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lain. Dan dia wanita yang paling dicintai Nabi. Amr bin As radhiyallahu anhu suatu ketika mendatangi Rasul di halayak orang ramai. Tujuan Amr bin As ini bertanya, kalau dia bertanya kepada Nabi SAW siapa yang paling dicintai, maksudnya mudah-mudahan Rasul menyebut dirinya di hadapan orang. Datanglah Amr bin As dengan tujuan apa? Rasul, siapa manusia yang paling kau cintai? Maksudnya Amr bertanya seperti itu, Rasul menyebut dirinya gitu. Tiba-tiba kemudian Rasul mengatakan Aisyah. Aisyah orang yang paling kucintai. Kemudian Amr bin As tanya lagi, kalau dari laki-laki Rasul, maunya Rasul menyebut dirinya gitu. Kata Rasul, Abuha bapaknya kata. Siapa? Abu Bakar. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, lalu setelah Abu Bakar siapa Rasul? Dikiranya dirinya, kata Rasul, Umar. Gitu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi? Utsman. Kemudian siapa lagi? Ali. Dan saya nomor berapa Rasul? Kamu nomor 21. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengatakan wanita yang paling dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Bukan tidak ada alasan, ada alasan. Kenapa Rasul mencintai Aisyah radhiyallahu anha? Selain daripada memang Aisyah itu cantik secara fisik, sampai Rasul takut karena kecantikannya membuat penyakit ain, sehingga disuruhnya Aisyah radhiyallahu anha banyak-banyak berdoa. Kemudian juga memang Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki kebersihan hati. Ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demonstrasi bahasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang adulah tambah belanja gitu. Istri antum juga. Tapi memang kemampuan Rasul di kota Madinah itu tidak seperti di Mekah. Rasul di Mekah seorang peniaga. Dan belum banyak istrinya gitu, baru satu Khadijah. Setelah di Madinah kan banyak berpoligami sampai 11 istri. Dan ekonomi Rasul ya memang pas-pasan. Sehingga Rasul tidak bisa mengabulkan kehendak istri-istri. Tapi istrinya terus ngotot. Sampai turun ayat pilihan. Kalau mereka tetap memaksamu, meminta untuk ditambah belanja, kasih, habis itu ceraikan. Kalau mereka mau bertobat kepada Allah, menerima apa adanya dan memilih darul akhirah, maka itu lebih baik bagi mereka. Maka ketika turunnya ayat ini, yang pertama kali pasrah dengan keputusan Allah adalah Aisyah. Baru diikuti istri-istri yang lain. Aisyah menjadi percontohan bagaimana dia mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan kehidupan dunia. Itu yang menjadikan Rasul senang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perkara yang kedua, ketika terjadi kecemburuan antara istri-istri Nabi, istri-istri Nabi mengutus siapa? Fatimah. Tolonglah Fatimah ngomong sama abimu itu. Istri dia kan banyak, masa cintanya sama Aisyah, cinta yang lainnya separuh dari cinta Aisyah pula gitu.
Fatimah radhiyallahu anha bertanya, apa alasan Rasul? Begini wahai Fatimah, kau cinta enggak dengan bapak? Kata Fatimah, ya jelas aku cinta dengan diri. Kalau begitu cinta yang dicintai bapak. Bapak hanya cinta Aisyah, cintai dia. Kemudian Rasul menjelaskan alasan. Wahai Fatimah, tidak ada kamar yang suka didatangi Jibril kecuali kamar Aisyah. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul itu tidak punya rumah. Rasul itu punya kamar-kamar. Makanya ada dalam Quran suratul Hujurat namanya, surat kamar-kamar. Dan Rasul tidak punya rumah, Rasul itu punya kamar, satu kamar untuk Aisyah, satu kamar Hafsah, satu kamar Zainab. Menunjukkan kesederhanaan Rasul. Kita bangun rumah 10 kamar, satu untuk kita, 9 untuk jin. Itu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang menjadikan alasan karena hanya kamar Aisyah lah yang menjadi tempat turunnya wahyu. Dan Jibril tidak pernah turun di kamar istri Rasul yang lain. Terkadang Aisyah melihat Jibril dalam bentuk dihyatul kalbi. Sampai-sampai Aisyah salah paham, Rasul kau ngapain diperintah dihyah katanya. Kata Rasul itu bukan dihyah, itu Jibril. Jibril menyampaikan salam untuk kita aja dapat salam dari Pak Jokowi, udah senang. Di Sufyan ada salam dari Pak Jokowi, wow, langsung. Apalagi nampak SMS-nya nih, itu dari Pak Jokowi, ini malaikat Jibril nih tip salam sama Aisyah radhiyallahu anha, luar biasa. Bahkan Aisyah itu yang menjadikan keberkahan sejak zaman sahabat sampai hari ini. Ada kasus begini. Rasul suatu ketika safar. Biasalah kalau safarnya Rasul kan ada qur'ah ya. Qur'ah itu artinya diundi, siapa yang mau ikut. Kayak kocokan arisan gitu. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu giliran ikut safar perang bersama Nabi. Di tengah-tengah padang pasir, saat panas terik luar biasa, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincin, kehilangan gelang hadiah. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan bergerak. Perintahkan pasukanmu cari cincinku. Aisyah, namanya anak-anak, masih anak-anak Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta Rasul jangan bergerak dulu. Rasul memerintahkan pasukanlah cari cincin. Marah para sahabat. Gimana tidak marah? Air sedikit. Kalau digunakan untuk wudu tidak bisa minum. Kalau untuk minum tidak bisa wudu, karena ketika itu belum ada perintah tayamum. Gimana nggak marah para sahabat? Akhirnya kemarahan para sahabat datang kepada Abu Bakar. Gara-gara anakmu bahasa kita. Kita tertahan di sini. Abang cuaca lagi panas sekali, mereka kehausan, air sedikit, disuruh cari cincin pula gitu kan. Kemudian Abu Bakar karena nggak enak, akhirnya datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang tidur, kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar mengisyaratkan, akhirnya Rasul terbangun dari tidur. Ketika itu Jibril turun, memerintahkan para sahabat untuk bertayamum. Turun ayat, ya, illam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapatkan air, tayamum. Kalau tidak ada kasus Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ya tayamum. Makanya Usaid ibn Hudhair, seorang pemimpin Aus, dan mengatakan, wahai Abu Bakar, ini awal keberkahan bagi keluargamu. Gara-gara kasus ini kita dimudahkan. Dan syariat tayamum sampai hari ini kan, itu sebab Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincin itu. Jadi berkah jadinya kan, luar biasa. Intinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin adalah wanita yang memberkah, dan dia wanita cerdas. Setelah meninggalnya Rasul, banyak para sahabat Nabi SAW bertanya soal agama kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan banyak kisah-kisah tentang Aisyah, tidak mungkin tempatnya karena kita hanya menjelaskan sedikit biografi.
Aisyah. Nanti dalam kesempatan kita akan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang buat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya maka tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami maka tertolak. Dua riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha adalah dalil tentang pentingnya tamassuk bis sunnah. Pentingnya kita memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Imam Daril Hijrah rahimahullahu taala mengatakan, la yaslu akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak mungkin baik, tidak mungkin jaya akhir umat ini kecuali kebaikan dan kejayaannya dikembalikan kepada umat yang awal-awal. Artinya kalau kita ingin baik, ingin jaya, kembalikan agama ini kepada orang-orang yang awal-awal. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang mereka tidak lakukan, jangan lakukan. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, mani ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Faqala Allah azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Apa kata Imam Malik berikutnya? Barang siapa yang mengada-ada dalam Islam, sebuah perbuatan yang tidak dicontohkan, kemudian dipandang itu sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah menyangka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman, hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, kujadikan Islam sebagai agama yang kuridhoi untuk kalian. Jelas Al-Maidah ayat 3 ini kesempurnaan Islam. Oh, Islam itu tidak berhajat kepada tambahan apalagi pengurangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata para ulama satu di antara 3 hadis yang menopang Islam. Pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Yang ketiga hadis nanti Nu'man bin Bashir yang kita akan bahas setelah hadis ini, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. 3 hadis ini Islam tegak di atasnya. Artinya sepertiga Islam ada di hadis Aisyah radhiyallahu anha, sepertiganya di hadis Umar, sepertiganya di hadis Ummul Mukminin Aisyah, sepertiganya di hadis Nu'man ibn Bashir. Kenapa? Kita tahu bahwa syarat diterima ibadah ikhlas, dan itu ada pada hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, syarat diterima amal itu apa? Ittiba, mencontoh Nabi, dan itu ada pada hadis Aisyah yang kita bahas. Yang ketiga, Islam itu bicara tentang halal dan haram, baik dan tidak, dan itu ada pada hadis Nu'man ibn Bashir. Tegaklah Islam di 3 hadis. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Jadi hadis ini hadis sepertiga Islam. Harus kita punya ihtimam mempelajari hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ketika memberikan definisi tentang bid'ah. Apa kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, seorang ulama muhakkik al-faqih al-usuli di sini, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Bid'ah adalah tariqatun fid dini
mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghata fit ta'abbud lillahi subhanahu. Jadi bid'ah itu adalah sebuah tariqah, sebuah tata cara fid din yang dinisbatkan kepada agama, mukhtara'ah yang diada-adakan manusia, tudahi syar'iyyata yang mirip dengan syariat, yuqsadu bis-suluki 'alaiha di mana orang bermaksud dengan membuat-buat perkara itu al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka berlebih-lebihan untuk beribadah lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam definisi ini ada 3 poin yang penting. Dalam definisi Imam Syatibi ada 3 poin yang penting. Pertama, bahwa bid'ah itu sebuah tariqah tata cara yang dinasabkan kepada agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat. Jadi sebuah tata cara yang dibuat-buat, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, kita yang buat. Itu satu. Yang kedua, tudahi syar'iyyah, mirip dengan agama, mirip dengan agama. Kemudian yang ketiga, yuqsadu bis-suluk 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, di mana niat pelakunya melakukan seperti itu dalam rangka ta'abbud, artinya niatnya baik. Ya, sini 3 poin ya. Pertama, niatnya baik. Kemudian dia membuat syariat yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dan syariat ini mirip dengan agama. Kata Imam Syatibi, inilah bid'ah. Itu sederhana ya, seperti itu. Kemudian para ulama berikan catatan, apa bedanya bid'ah dengan menyelisih sunnah itu? Karena kita sering mendengarkan ini menyelisih sunnah, ini bid'ah. Kan itu ya? Apa sih bedanya menyelisih sunnah dengan bid'ah? Menyelisih sunnah itu berbeda dengan bid'ah. Karena tidak semua yang menyelisih sunnah bid'ah, tapi semua bid'ah pasti menyelisih sunnah. Perbedaannya adalah di iltizam. Kalau orang membuat 1 kali, belum dikatakan bid'ah, menyelisihi sunnah. Tapi kalau terus diulang-ulang, jadi bid'ah, gitu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau hanya 1 kali, 2 kali, bukan dikatakan bid'ah, kita katakan mukhalifatu sunnah. Ini menyelisih sunnah. Tapi kalau sudah diulang-ulang dan tidak ada dalilnya, jadilah dia bid'ah. Dari mana kita tahu? Dan apa perbedaannya? Di sana ada maksiat, di sana ada bid'ah. Apa bedanya maksiat dengan bid'ah? Tidak semua maksiat bid'ah, tapi setiap bid'ah bisa maksiat, kan? Maksiat itu merusak akhlak. Kalau bid'ah merusak pikiran, karena sumbernya berbeda. Kalau maksiat itu sumbernya hawa nafsu. Jadi kalau bid'ah sumbernya syaitan. Karena syaitan itu tujuannya merusak agama. Kalau hawa nafsu merusak akhlak manusia. Itulah bedanya maksiat dengan bid'ah. Lalu bagaimana caranya Anda mengetahui ini bid'ah, ini tidak? Dengan 6 perkara. Pertama, al-jinsu. Yang kedua, as-sababu. Yang ketiga, al-qadru. Yang keempat, al-kaifiyatu. Yang kelima, az-zamanu. Yang keenam, al-makan. 6 sebab ini, 6 perkara ini Anda bisa membedakan mana bid'ah, mana bukan. Pertama, al-jinsu, jenis. Ketika kita bicara tentang masalah kurban, jenis kurban itu bahimatul an'am, dari 3 hewan. Pertama kambing, kedua sapi, ketiga unta. Kalau seseorang tiba-tiba kemudian berkurban dengan kuda, syariatnya tidak ada, berarti bid'ah. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua, sabab.
Orang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Kenapa Anda sholat tahiyatul masjid? Karena sebab masuk masjid. Tiba-tiba Anda masuk rumah sholat 2 rakaat. Ada tahiyatul bait? Tidak ada kan, yang ada tahiyatul masjid. Ketika Anda masuk masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sunnah Anda. Ketika Anda masuk rumah kemudian tahiyatul bait, bid'ah Anda gitu. Kenapa? Melaksanakan sebab yang tidak ada syariatnya. Kemudian yang ketiga al-qadar, bilangan, al-adad. Seseorang berwudu paling banyak 3 kali. Kalau Anda ingin tajdid wudu, memperbaharui wudu, itu paling banyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali sampai 5 kali, 6 kali, berarti bid'ah. Karena bilangannya sudah tertentu. Salat duhur 4 rakaat, jelas bilangannya. Kalau antum salat duhur 4 rakaat, sunnah. Antum tambah jadi 6 rakaat, bid'ah. Kemudian al-kaifiyah, cara dalam ibadah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Khudu'an di manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Kemudian antum buat cara baru. Antum ketika sampai saja di Mekah, umpamanya kan haji, antum bolak-balik manasik. Yang harusnya tawaf dulu, antum sa'i dulu. Yang harusnya antum mabit, antum lempar jumrah dulu. Dibolak-balik aja antum. Atau umpamanya ketika wudu, harusnya kan cuci tangan dulu, antum cuci kaki dulu. Antum balik wudunya. Harusnya kan tangan, kumur-kumur, kemudian wajah, tangan, kepala, kaki. Antum dari kaki dulu. Kaki, kepala, wajah, tangan gitu. Bid'ah, kenapa? Kaifiyahnya berbeda. Kemudian tempat harus jelas. Seperti mamanya orang haji ke Mekah, haji pula ke Jakarta, tawafnya Mina, tawafnya di Ancol, sa'inya Jabotabek gitu. Sahajinya tahu tempatnya sudah jelas di Mekah, antum buat bid'ah lah. Tempatnya sudah jelas. I'tikaf di mana? Di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Beritikaflah di masjid. I'tikaf pula di rumah kelonan sama istri. Mana bisa dikatakan i'tikaf? Bid'ah antum i'tikaf. Tempatnya sudah jelas. Kemudian zaman waktu korban. Kalau antum korban, menyembelih korban kapan waktunya? Setelah sholat Id. Lapar antum. Setelah belum Id udah disembelih. Lapar ingin nyate antum. Subuh-subuh udah disembelih itu. Padahal belum waktunya disembelih. Nah, korban antum bid'ah, enggak diterima. Lah bid'ah itu dikenal dengan 6 perkara. Baik. Apa itu ibadah? Apa bedanya ibadah dengan muamalah? Sesuatu yang diperintahkan Allah kerjakan dalam bab ibadah. Sesuatu yang dilarang Allah tinggalkan. Sesuatu yang tidak diperintah dan dilarang jangan dikerjakan. Karena asal ibadah terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Muamalah. Sesuatu yang diperintahkan Allah kerjakan. Halal. Apa yang dinaskan halal kita halalkan. Apa yang dinaskan haram kita haramkan. Khamr, riba haram. Apa yang tidak ada nas halal haram halal. Boleh. Untuk melihat burung, pertama kali melihat burung, tidak pernah melihat burung kayak gitu, sembelih makan. Kecuali ada dalil yang melarang. Itulah bedanya ibadah dengan muamalah ya. Kalau muamalah apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Yang tidak diperintah dilarang diam sampai datang perintah. Muamalah apa yang dihalalkan makan, apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang tidak dihalalkan dan tidak dilarang makan sampai datang larangan. Kan simple ya. Ini saya hanya buat kaidah-kaidah saja. Itu mencari contoh sendiri biar simple karena waktu juga. Asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha ini adalah intisari daripada agama.
intisari daripada agama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini untuk membantah penyimpangan dalam bab ibadah dan juga dalam bab muamalah. Maka walaupun sangat pendek hadis ini, tetapi ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalimat singkat tapi padat dengan makna. Itulah ciri khas tadi yang tidak dimiliki para nabi yang lain. Tapi ini yang saya sampaikan. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.